selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Sahabat Podcast Suka-Suka. Oke Sarah, kali ini bintang tamu kita nih menarik banget nih. Nah, sebelum itu, Devangga, Oke. kalau ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah kalau udah kenal malah nggak sayang-sayang. Aduh, Parah gimana banget, ini? aduh. Oke, jadi kenalin teman-teman, saya Zara Kusuma Rizky dan rekan saya. Devangga Kalenanda Hartanta Putra. Nah, kali ini kita akan membawakan podcast dengan tema pertanian nih, Oke, Devangga. pertanian. Ini bintang tamu kita kali ini jauh dari ujung timur sana nih, Zara. Dari mana dong? Dari Merauke. Oh, Merauke. Aduh, memang Oke. sangat jauh. Langsung saja nggak sih kita panggilkan beliau, Boleh. yaitu Kakak Ansel. Oke, selamat datang Kakak Ansel di podcast Suka-Suka. Bisa Nah, terlebih dahulu memperkenalkan dulu, siapa tahu nanti ada yang bertanya-tanya, siapa nih bintang tamunya gitu kan, penasaran kan, silahkan diperkenalkan. Oke, baik. terlebih dahulu. Terima kasih banyak Mbak Sarah sama Mas Devangga Oke. atas waktunya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Ansel Musajam yang berasal dari Provinsi Merauke, Kabupaten Asmat yang paling ujung. Gimana Mas Ansel, sehat kali ini? Puji Tuhan selalu sehat. Oke, alhamdulillah. Amin, amin. oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertanian nih Kak Ansel. benar. Buat Devangga, ngomong-ngomong soal pertanian ya, Iya. kita mengingat kalau tahun sebelumnya dan saat ini senior-senior kita itu kan ada program Brigade Pangan. Bener, nih. Brigade Pangan. Nah, mungkin karena membahas tentang pertanian, saya nih kepo banget gitu. Gimana sih perbedaan pertanian di sini dan di perbatasan Merauke sana? Nah, Mungkin benar. dari Kakak Ansel bisa Tapi menjelaskan gitu. sebentar ya, terlebih dahulu saya nih sempat mendengar kayak kabar-kabar burung seperti itu lebih ke kurang enak. Kalau sebenarnya penyebaran di Indonesia ini contohnya kayak informasi atau hal-hal lain itu memang cukup kurang menyebar ya, maksudnya kurang merata. Nah, dapat kabar-kabar yang mungkin kurang mengenakan kalau di daerah perbatasan sana ini sektor-sektor pertanian atau apanya itu mungkin sedikit kurang Iya. maju. Padahal sumber daya alamnya tuh sangat melimpah ya. Nah, itu dia makanya itu. Mari Langsung kita saja. perjelas lagi apakah itu benar ataukah salah. Silakan Kakak Ansel bisa menjawabnya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan pertanian di zaman dulu. Mulai dari 2007 pada saat Bapak Bupati John Gebse, dia mencalonkan bupati dan dia jadi bupati, beliau mulai berpikir bahwa bagaimana lahan-lahan tersebut, lahan-lahan yang masih luas, yang masih besar, dia harus mengolah. Dan mengajak rakyat yang ada di kampung itu dan mengajak masyarakat supaya lahan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke. Dan di 2010 beliau memanggil seorang petani dari luar Papua untuk pergi ke Merauke. Dan beliau berbicara tentang keadaan di sana bahwa tanah itu masih kosong, masih luas. Ya. Tapi masyarakat di sana tuh nggak paham soal pertanian. Mereka itu sering hidup di laut karena di sana terkenal dengan perikanan. Oke. Nah, saya sama Zahra ini mau lebih penasaran atau lebih difokuskan ke revolusi pertaniannya nih. Nah, Betul banget. Kita kepo banget nih, revolusi pertanian di daerah Merauke itu seperti apa? Ya, dari awal mulai masuknya tadi pada tahun 2000 berapa tadi? 2007. 2007 tadi sampai ke sekarang nih gimana? Nah, dari 2010 sampai dengan 2015, mereka mulai mengenal yang namanya pertanian. Iya. Mereka mulai mengenal yang namanya skop, cangkul, dan jonder. Oke. Karena di sana mereka sudah mulai mengetahui bahwa ternyata barang ini yang namanya jonder, barang ini yang namanya traktor. Mulai mengenal. Oke, mohon maaf Kakak Ansel. Berarti untuk sebelum tahun itu pertaniannya gimana nih di sana? Sebelum tahun 2010 sampai 15, sebelumnya tuh mereka menggunakan
menggunakan tangan untuk mencangkul tanah. Oke, bentar. Tangan ini maksudnya Saat mencangkul menggunakan tangan. Memang kita pakai tangan atau di tangan sebagai alat bantu untuk mencangkul. nggak ada alatnya? Nggak ada. Berarti cangkul itu mulai dari 2010 begitu ya? Nah, Oke, memang bener-bener. benar-benar. Oke, bener-bener. Ya orangnya kuat tapi disayangkan sekali pertaniannya di zaman tersebut emang sama sekali belum maju terlihatnya. Tapi kalau zaman sekarang bisa dijelaskan? Kalau untuk zaman sekarang mulai dari 2015 sampai dengan tahun ini, itu sangat maju. Karena di sana tuh sudah ada traktor, John Deere dan alat modern lainnya. Oke, bisa Dan- diceritakan Kakak Ansel untuk awal pertama kalinya John Deere masuk nih, traktor masuk nih gimana? Nah, perasaan sana? awal pertama kali John Deere masuk, mereka bingung. Bingung. Ini alat apa? Ini untuk apa? Mereka mulai bertanya-tanya. Nah, salah satu orang menjelaskan bahwa alat ini untuk mengolah tanah. Dan mereka mulai mengetahui, ternyata yang itu. Ternyata kami dulu menggunakan tangan, menggunakan kayu sangat susah. Oke, bener. Jadi sekarang bisa dikatakan pertaniannya di sana ini memang sudah modern ya? Sangat. Untuk pengolahannya berarti memakai traktor, Memakai John Deere, traktor. seperti itu. Ya. Oke, nih. Oke, Zara. Saya juga punya teman kan di daerah di ujung timur sana. Dia nih bisa bilang katanya kalau di daerah sana nih bertani nih nggak perlu pupuk kimia. Kok saya baru denger ya? Nah, Padahal itu di dia. daerah kita itu pupuk itu wajib ya, sesuatu Nah, hal yang itu wajib. dia. Menarik banget nih. Bahkan orang-orang di sini kalau nggak pakai pupuk mungkin mereka nggak akan bertani. Iya, betul Bener nggak sih? banget. Dari keluhan-keluhan mereka yang harga pupuk mahal banget, susah banget ngedapetinnya, harus gini. Bahkan mereka nggak jadi bertani. Nah, Iya. di sana nggak perlu pupuk kimia, mereka bisa bertani. Nah, gimana itu Kakak Ansel? Oke, baik, saya akan menjelaskan. Di sana tanpa pupuk pun tetap subur tanaman apapun itu. Keren banget. Nah, ada salah satu yang mewakili pupuk, yaitu sarang ayam utang. Sarang ayam Saya baru hutan. denger ini. Ini menarik nih, sarang ayam hutan. Iya. Mungkin kita aja nggak tahu ayam hutan yang gimana, apalagi sarangnya. Iya, betul Ya, banget. Ya kan? Bahkan kita mungkin ke hutan aja nggak pernah ya. Kalau saya nggak pernah sih bener-bener ke hutan, nggak pernah. Jadi saya nggak tahu gimana bentuknya sarang ayam hutan. Nah, bisa diceritakan Kakak Ansel. Nah, saya akan sarang menceritakan. Sarang ayam utang itu adalah seekor burung. Dia kalau bersarang, dia punya sarang, kami ambil, kami angkat. Itu bisa sampai dapat 2-3 karung. Oke, Ya, berarti dapat 3-4 banyak karung. juga ya. Banyak. Dan di sarang itu ada tercampur, ada daun, ada kotorannya dan ada tanah. Oh. Dan otomatis itu Oke. pokoknya bagus. Berarti yang dimanfaatkan ini dari kotorannya, dari Iya. sarangnya itu ada daun-daunnya. Nah, Bisa begitu. dikatakan memang pupuk organiknya mereka sangat organik ya, bisa diambil dari hutan. sangat, Kalau di sangat. sini kan kalau di sini ya Kakak Ansel, kalau semisal mau pakai pupuk organik nih, kalau nggak beli ya bikin. Nah, bikinnya juga bahan juga dikit banget karena memang peternakan juga nggak terlalu yang gimana ya. Orang-orang kalau bertani nih memang apa-apa nih maunya yang simple. Kayak ya tadi itu menggunakan pupuk kimia itu. Nah, kalau di sana nih sampai sekarang masih menggunakan sarang ayam hutan itu atau sudah beralih ke pupuk kimia atau dicampur atau bagaimana? Oke, baik. Jadi dari 2010 sampai dengan 2015 Ya. itu mereka di sana masih menggunakan sarang ayam hutan. Oke. Nah, sarang ayam hutan dari 2015 sampai dengan saat ini itu baru mereka mulai mengenal namanya pupuk. Oke, Ya, namanya pupuk. Dan di sana di kampung saya masih di pedalaman-pedalaman mereka masih menggunakan sarang ayam hutan. Karena mereka percaya bahwa sarang ayam hutan itu lebih bagus daripada pupuk. Dan kalau mereka menanam sayur, cabai, daun pun tidak ada yang luka dan tidak ada hama yang ada di daun. Wah, keren banget. Berarti nggak ada perawatan khususnya ya? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau memang kalau dari segi pengolahannya kan memang sudah modern ya. Iya. Nah, tapi kalau dari segi perawatan, nah ini perlu diketahui lagi nih. Bagaimana dari perawatannya Kakak Ansel?
Untuk di daerah saya mengetahui selama saya di sana cara perawatannya tuh masih menggunakan tradisional. Oke. Ya, masih menggunakan tradisional. Tradisional yang seperti apa? Mungkin Seperti dari Kak Ansel contoh bisa jelaskan. menyiram tanaman menggunakan gayung sama ember. Ember untuk isi air dan gayung untuk menyiram tanaman yang ada di situ. Ya, berarti memang dari segi yang modernnya ini masih dalam pengolahan lahannya aja. Iya, Betul masih. banget, sangat disayangkan. Iya. Ini perlu di highlight lagi mungkin dari pemerintah juga lebih menyebar atau memeratakan lagi di sektor pertaniannya. Karena emang bakalan sangat sayang banget nih kalau nggak dimanfaatkan karena tanahnya aja nggak pakai pupuk kimia aja udah tumbuh. Bagaimana lagi kalau memang sudah dimanfaatkan maksimal lagi, Iya, ya kan? apalagi kan sumber daya alamnya di sana sangat-sangat melimpah gitu ya. Itu dia. Atau apa sih Kakak Ansel bisa diceritakan? Mungkin ada hal-hal menarik pertanian yang membedakan. Kan Kakak Ansel kan kuliah di sini nih, udah kuliah di sini. Nah, bagaimana mungkin Kakak Ansel bisa jelaskan apa sih perbedaannya? Oh, ternyata di sini gini, ternyata di sana seperti ini. Nah, apa yang nggak ada di sini? Mungkin yang malah Kakak Ansel baru tahu di sini nih, apa bisa diceritakan hal menariknya? Oke, saya akan menceritakan. Jadi hal yang saya baru ke sini, saya mulai bedakan di sana sama di sini. Sangat beda dan sangat jauh. Oke. Di sana dulunya saya menggunakan cangkul. Ya. Contoh kayak penyiraman tanaman, saya harus menggunakan ember. Ya. Di sini selama saya ke sini sangat jauh dan sangat beda. Oke. Di sini pakai alat-alat modern yang canggih-canggih. Bener. Terus mungkin dari Kakak Zara ada pertanyaan lagi apa? Oke, mungkin harapan Kakak Ansel ya. Harapan Kakak Ansel itu seperti apa untuk pertanian di perbatasan Merauke sana untuk kedepannya? Benar. Oke, baik. Harapan saya merasa bahwa lahan-lahan tersebut yang ada di sana, tanah-tanah tersebut yang ada di sana masih sangat luas dan kasihan kalau tidak digunakan. Benar. Jadi harapan saya pulang dari sini, saya akan mengajak rakyat di sana, saya akan mengajak masyarakat yang ada di sana yang mereka belum mengetahui tentang dunia pertanian, saya akan mengajak mereka, mari kita bertani. Kasihan tanah lahan yang kosong ini kalau kita dibiarkan sangat-sangat kasihan. Mari kita manfaatkan tanah. Kita menanam tanaman, menanam sayur dan kita memasar bahwa mereka yang di luar sana mereka akan heran dengan kita punya pemasaran yang ada di sana dan mereka akan mengetahui bahwa pertanian di Merauke sangat-sangat maju. Oke, bagus banget. Semoga harapan dari Kakak Ansel ini segera terwujud ya. Amin. Oh ya, saya tadi lupa bertanya masalah komoditas utama di sana nih apa sih sebenarnya Kak Ansel? Oh iya, komoditas utama yaitu padi. Oh padi di sana ya. Karena saya lihat di sana, tanah di sana sangat cocok untuk menanam padi. Karena komoditas utamanya adalah padi di sana. Ngomong-ngomong soal padi nih, kalau di Merauke sana itu mendatangkan benih padinya itu dari mana atau seperti apa gitu? Ya, setelah saya di sini dan saya mulai mengetahui, saya mulai cari informasi di sana bahwa mereka mendatangkan padinya itu dari Jawa. Mereka bawa ke sana. Mereka mulai memamerkan di sana. Mereka mulai menjelaskan bahwa ini padi, cara nanamnya begini, langsung diterangkan ke sana. Jadi mereka kirim dari sini ke sana. Berarti di sana memang belum ada ya kayak pembibitan, pembenihan atau bagaimana itu masih belum ada ya? Ya kalau bilang bibit sekarang itu memang di sana komoditasnya ya padi, otomatis bibitnya semua ada. Oke, Ya, tapi didatangkan dari Jawa tadi kan? Ya. Oh ya benar. Memang pertanian di sana ini sebenarnya ini bagus banget ya Kakak Zara. Dari segi tanahnya, kalau dilihat tadi dari unsur haranya di sana ini memang masih benar-benar bagus. Tadi pertanian modern baru masuk di tahun 2010 ya?
Iya, di tahun 2010 sampai sekarang. Nah, bayangin kalau dari sebelum tahun 2010 itu pertanian modern udah maju dengan kesuburan tanahnya di sana. Wah, kayaknya Indonesia udah jadi lumbung Iya. pangan, lumbung padi Keren dari banget ya. sejak Udah dulu sih. lumbung pangan terbesar. Keren banget sih lah. Ini memang keren sih di sana menurutku. Ya, tapi ya cukup disayangkan karena di 2010 sampai 2015 itu baru pengolahannya aja yang Oke, modern. benar-benar. Untuk Kami juga- perawatannya kan belum. Oh, benar-benar. Kami juga berharap mungkin dari penonton di sana ada yang melihat mungkin akan meng-highlight obrolan perbincangan kita hari ini biar lebih didengar. Nah, ya kan? Iya, iya, iya. Ya. Oke, Kakak Zara, ini mungkin waktunya memang kita tidak bisa terlalu lama ya Iya, kan. baik. Mas Kakak Ansel juga ada urusan. Memang sangat sibuk Kakak Ansel. Aduh. Oke, mungkin pertanyaan terakhir buat Kakak Ansel ya. Siap, boleh. Gimana harapan Kakak Ansel ke depannya buat pertanian yang ada di perbatasan Merauke sana? Oke, baik, terima kasih Mbak Sarah atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab. Harapan saya sangat merasa bahwa lahan-lahan tersebut sangat-sangat luas. Jadi kalau dibiarkan sayang dan sayang sekali. Harapan saya pulang dari sini, saya pergi ke daerah saya akan mengajak masyarakat yang ada di kampung saya akan mengajak masyarakat yang ada di Kabupaten Merauke, di Provinsi Merauke, saya akan mengajak mereka bahwa marilah kita bertani. Kita bertani, kita menanam, kita memasar, kita dapat hasil dan kita memasar ke mana-mana. Mereka di luar sana, mereka akan tahu bahwa pertanian di Merauke sangat maju. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Kakak Ansel. Bagus ya. Oke, Zara, silahkan di closing Kakak Zara. Oke, terima kasih untuk Kakak Ansel atas waktunya di podcast kami Terima kali kasih, ini. Kakak. Sama-sama Mbak Semoga kita Sarah bisa- sama Mas Dev, bangga. Oke. Semoga kita bisa bertemu lagi di podcast selanjutnya. Amin. Oke. Sampai jumpa teman-teman podcast suka-suka pasti suka.